Wa anta ayyuhal marid, dan engkau orang-orang yang sakit. Orang sakit, tadi itu orang fakir, ini sekarang orang sakit. La tatamannul afiyah, jangan terlalu berharap kamu sembuh. Oh begitu? Aneh kan perkataan saya ini kan? Nah, tapi kita renungkan sebentar. Sisi apanya yang dimaksud beliau? Fala'allaha sababa halakika, boleh jadi itu penyebab daripada kebinasaanmu juga. Banyak orang sembuh, maksiatnya makin merajalela. Yang sering kepal berapa? Kepal 18, mabuk-mabuk. Sehat tuh kada? Waktu sehat kada? Sehat? Coba setelah itu mereka sakit, kawalah lagi lah. Beruntunglah dia sakit saat itu, berkuranglah maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minggu kemarin dikisahkan ada seorang hamba Allah selama 30 tahun dia lupa dengan Allah. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk diberikan sakit. Lalu dia pun sakit, kena stroke dia. Apa yang terjadi? Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Pada saat sakit itu zikirnya banyak benar. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Apa kata Tuhan? Labaika, labaika. Hei hambaku, selamat datang wahai hambaku. Apa kabar ya Tuhan? Ya lah. Nah, kemana aja ikam selama ini hambaku? Jadi ketika kita sakit itu, maka saat itu Allah memberi tempo kepada kita, bagaikan kalau istilah dalam Kimia Sa'adah, kitab saya Imam Al-Ghazali, beliau mengisahkan seperti ibu yang menggendong anaknya yang lagi sakit. Paham ya kalian? Kalau kita dulu gendongan tuh pakai apa? Pakai tapih kalau tuh. Nah, digendong-gendong kayak itu. Nah, itu nah. Kalau kita sedang sakit tuh seperti itu, kita itu gendong. Dengan Allah itu sebenarnya saat sakit. Jadi bukan hanya saat sujud saja. Saat sujud saja dekat dengan Allah, tapi juga saat kita sakit itulah kita ternyata dekat dengan Allah. Amat jarang orang muslim kalau lagi sakit dia tidak memanggil Allah. Jarang lah. Biasanya malah tasbih di tangan lah. Wow, padahal sidin sebelumnya mana tahu lon tasbih. Jumlah tasbihnya kada tahu Pak. Nah, ini yang terjadi. Makanya kenapa sebahagian mungkin doa-doa munajat kita kepada Allah tidak, seolah-olah Allah tidak mengabulkan, seolah-olah ya, padahal dikabulkan Allah. Ada memang sesuatu di balik itu yang kita tidak ketahui. Makanya berdoa itu syukur aja doa kita ini masih dipilter Allah. Coba kalau tidak dipilter Allah, dikabulkan Allah semua, kita ini kacau. Jadi jangan berpikir, jangan hanya memakai ayatnya, ini penting, jangan hanya memakai ayat aja. Uji budak watu dai ijadaani, apabila hambaku wa ijaza'alaka ibadi ani fa ini qarib. Bila hambaku bertanya kepadaku, katakanlah aku dekat kepada mereka. Ujibu da'watu da'i ijada'ani, akan kukabulkan setiap orang yang meminta kepadaku. Dengan cara pandang ini, kenapa doaku tidak dikabulkan? Pada Allah sudah berjanji mengabulkan semuanya doa. Wah, itu kan manusia itu menuntut begitu kan. Kalau dikabulkan juga berbahaya. Dulu kan Palui berdoa apa? Ya Allah, jadikan hamba banyak rezeki dengan cara hanya goyang-goyang kaki saja. Rezeki datang, dikabulkan Tuhan, jadi tukang beca. Hah? Apa kabar? Berdoa lagi Palui habis jadi tukang beca. Wah, salah berdoa aja Palui. Nya mengarang seorang doa. Bertanya lawan tuan guru-guru
Penguasa itu apa jar guru? Jar betakun paloy lawan guru. Dalam bahasa Arab amir, amir lah, amir. Kalau minta jadikan itu apa? Artinya ja'ala. Kalau minta jadikan pang ija'al. Jadi kayak apa tuh? Ya Allah jadikan aku amir kayak itulah guru. Iya gurunya boleh. Allahumma ja'al amiran. Jadikanlah aku penguasa. Alal amir, berkuasa atas amir. Jadi doa palo ya Pak. Pakai bahasa Arab guru mencatat tengiron guru kata itu tuh buting-buting bahasa Arab nih. Supaya kada salah lagi jar paloy pakai bahasa Arab dipae. Allahumma ja'ali jar paloy amiran alal amir. Jadikanlah aku amir di atas amir, yang memerintahkan orang-orang yang memerintah. Pada betah lagi. Waliman gina dan orang-orang kaya. Doa paloy. Ya Allah jadikanlah hamba orang bisa memerintah kepada penguasa dan orang-orang kaya. Dikabulkan Tuhan. Sekalinya apa? Jadi juru parkir. Mayak banu paloy ini bipai. Wah iya aja paloy ini nasib juga itu paloy. Salah pulang berdoa. Jadi hati-hatilah dikabulkan Tuhan langsung. Bahaya. Paham ya kelebihan? Jadi kalau kita sedang sakit apa? Terima dulu yang penting. Ketika kita sedang fakir, terima. Ini urusan takdir Allah. Bukan berarti kita tidak berusaha, jangan. Ini adalah adab kita kepada Allah. Adab orang yang mengenal Tuhannya. Jadi cara berpikirnya bukan menggunakan ayat menuntut Allah tadi, ud'uni astajib lakum, itu bukan. Yang kita gunakan adalah ayat yang lain, tadarru'a wa khufyah, berendah diri, wa khufyah, dan penuh cemas kepada Allah. Cemasnya apa kita? Ya Allah, kayak apa jua hamba di akhirat? Apakah hamba termasuk golongan orang-orang yang selamat atau tidak? Pada saat kita sakit, pada saat kita fakir, kita masih bisa merenungkan. Orang kaya belum tentu bisa merenungkan. Kenapa? Orang kaya yang direnungkannya bagaimana cara hartanya tidak berkurang. Ya lah guru. Kan orang kaya berpikir bagaimana mempertahankan harta benda. Orang miskin bang, harta mana yang dipertahankan? Yang miskin paling kurungan ayam dipikirkannya. Kalau ayam hilang ya lah. Nah, di sini pindah maling ya ayam nang dipikirkannya. Syukur ayam yang seikong dua ikong jam jaga dipikirkannya. Nah, kalau orang hartawan yang dipikirkannya banyak. Hotelku di anu bagaimana? Ya kalau lebih lah. Istriku nang di anu gimana? Macam-macam lebih baik. Pada istri satu je biblah. Nah, ini memulai adab kita dengan Allah. Terima takdir. Sakit, oke. Fakir, oke. Kena musibah, oke. Ya Allah, terserah engkau ya Allah, hamba ini apa ada hamba ini, karena hambamu ini adalah la haula wala quwata illa billah. Pintar sudah ikam menjadi Tuhan hambaku, ikam mengerti dah. Karena aku ini adalah sombong, aku ini adalah fakar, Al-Malik yang maharaja sombong aku ini. Ikam paham mana sudah bisa menerima apa yang ku berikan kepadamu. Gampang nanti akan ku rubah. Kadang sebagian orang fakir dikayakan Allah karena dia menerima takdir, kadang tidak dikayakan Allah. Kenapa? Karena Allah melihat di belakangnya, dia akan datangnya, dia akan menjadi orang yang paling bejat dalam maksiat kepada Allah, atau makin jauh kepada Allah. Lalu Allah menahan dirinya untuk tidak menjadi kaya. Dimatikan Allah lah dalam kepakirannya. Tetapi dengan kepakiran itu dia banyak mengingat Allah. Orang sakit 1 tahun sakit di rumah banyak kan? 2 tahun sakit di rumah di waktu tuanya, dia mengingat Allah. Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Diajak oleh anak istrinya untuk berobat, dia tidak mau, dia menerima saja kenyataan itu karena dia mulai banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Beruntung mereka seperti itu. Jadi jangan takut di hari tua sakit. Allah sudah mempersiapkan diri kita sakit, ada yang membiayai kita.
Kalaupun tidak ada yang membiayai kita, Allah sudah mempersiapkan di tubuh kita kemampuan untuk menahan sakit itu sampai ajal ditentukan. Karena yang namanya ajal itu akan datang kapan saja, sudah juga ditentukan Allah. Jangankan ajal kita, satu gigi yang rontok di dalam gigi kita sudah ditentukan Allah jadwal dan waktunya. Satu helai rambut kita berubah jadi putih pun waktunya sudah ditentukan Allah kepada kita. Bahkan kita pemilik diri tidak sempat melihat. Setelah 20 lembar uban atau separuh rambut, baru kita sadar bahwa kita sudah tua. Ya kalau lebih lah, oh subhanallah. Nah ini masalahnya. Jadi ini rahasia Syekh ini, kenapa beliau menjadi orang yang sangat dekat kepada Allah, karena beliau mengerti setiap peristiwa dan kejadian. Inilah yang dikisahkan beliau, bagaimana sikap orang mengenal Allah itu, subhanahu, adab mereka. Karena itu kun akilan, jadilah engkau orang yang cerdas, kata Syekh. Wahfaz samraka yahmadu amraka, bagaimana engkau agar bisa memelihara buah dari buah itu engkau pelihara, maka menjadi terpujilah pokok batang buah itu. Iyalah, buah kita pelihara, buah mangga kita pelihara, bagaimana buahnya supaya bagus, maka yang terjadi apa, batangnya kita pelihara enggak? Kita juga akibatnya memelihara batang. Pikiran kita pada buah hasilnya kan? Pada saat kita karetkah adakah? Supaya karet itu bagus hasil apa? Cucuran keluarnya itu, maka caranya orang apa? Memelihara batang pohonnya yang lah supaya bagus. Kena dituri pulang, kena dipusut-pusut, kena istri dimamai, bilah, kena dipusut-pusut, bini bilah, bah kayak itu lebih. Kadang kayak itu kalau lawan bini bilah, jangan nangkai pohon lah. Nah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya